Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Nuhuda yang sudah lama nggak upload atau balas-balas komen dari teman-teman sekalian. Mak dan beribu maaf karena banyak alasan kesibukan jadi tidak banyak upload dan tidak sempat balas komen. Oke, di video kali ini saya akan mengganti LCD osiloskop Hantek, yaitu tipenya DSO 5102B. Nah, untuk fungsi dari osiloskop ini untuk mengukur gelombang frekuensi ya, bisa di handphone dan lain-lain. Nah, ini bisa dilihat kerusakannya, LCD-nya pecah. Nah, bisa dilihat bergaris layarnya. Kak, kalau sebenarnya masih bisa digunakan, cuman sudah nggak bisa kebaca ya, ada bagian yang nggak kebaca. Di sini sudah saya bongkar karena saya mencari LCD-nya banyak yang nggak ketemu. Akhirnya saya bongkar begini. Nah, untuk uh, harga LCD-nya ini sesuai tipe osiloskop ini harganya lumayan mahal. Saat uh, saya pernah mencari itu kurang lebih sekitar di atas 1 jutaan. Nah, dan adanya pun di luar negeri, AliExpress. Untuk Indonesia itu hanya ada persamaan. Kita nanti mencari berdasarkan persamaan. Untuk ini saya mencari tipe LCD ini berdasarkan nomor seri fleksibel. Nah, ini oke, saya cari untuk uh, ini kita cari online harga LCD-nya. Nah, ini untuk LCD Hantek DSO 5102B, cari di gambar, nggak ada yang jual. Akhirnya kita lihat di label LCD-nya, dia menggunakan ini, ada kodenya seperti ini. Di sini yang jual banyak. Tapi lumayan mahal-mahal, 3,5. Nah, ini persamaannya. Ini sebenarnya support. Ini persamaannya. Karena saya sudah beli di online, itu yang saya tunjukin tadi, dia sampai sini pecah, akhirnya saya retur. Nah, saya akhirnya menggunakan LCD tab. Oke, kita lanjut ke video. Nah, udah kita cari di Google tadi ya, harganya lumayan. Nah, di sini saya juga sudah membeli, aslinya sudah beli. Lihat persamaannya. Karena dia menggunakan 50 pin dan tipe ini banyak persamaannya, akhirnya saya membeli di salah satu online shop. Nah, ini yang saya beli. Ini sepertinya second ya. Nah, nomor serinya bisa dilihat sama, bentuk fleksibelnya sama, cuman beda angka 0 di belakang ini, 2 angka belakang ini. Nah, setelah sampai sini ya, saya buka, saya tes, LCD-nya pecah. Seperti ini saya tes. Ini agak sulit memasukkan soketnya karena udah berapa kali gonta-ganti LCD untuk cari tipe yang support. Akhirnya patah soketnya. Nah, ini agak sulit. Oke, sudah terpasang, kita on kan. Nah, di sini bisa dilihat pecah. Ini entah dari sananya atau di bagian pengiriman. Nah, ini saya coba retur, semoga proses pengembaliannya bisa ya.
Nah, akhirnya saya mencari tempat teman, di situ ada yang mirip LCD-nya 50 pin ya, seperti LCD tablet lama. Nah, di sini saya mencoba ada berapa biji nih. Di sini semua 50 pin dan semua hanya satu yang hidup dan semua hasilnya blank. Ini buat LCD tab lama ya, Advan terutama. Nah, di sini ini ada satu nih yang agak yang tidak meyakinkan, bentuknya udah bulat. Ini supportnya buat T2E Advan dari bentuk, dan ini tidak meyakinkan dari fleksibelnya yang berbeda, panjang fleksibelnya berbeda, bentuk backlightnya berbeda. Nah, setelah saya coba dipasang di sini oscilloscope, ternyata hasilnya lebih bagus. LCD yang nggak kepotong atau nggak blank atau nggak ada yang garis. Nah, ini saya coba ya. Jangan lupa sebelum masang matikan dulu mesinnya agar tidak short di VGA dan VGL nya dan tegangan-tegangan yang lain. Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tampil. Ini tampil, tapi kekurangan di LCD ini cahayanya nggak begitu terang. Nah, saya coba setting kontrasnya dulu atau setting backlightnya, lampu latarnya. Nah, ini udah full, masih tetap kurang terang ya. Nah, di sini saya mencoba mengganti bagian backlightnya dari yang ori ke yang baru ini, karena untuk ketebalan backlight dan lain sebagainya masih bagus yang orinya. Nah, di sini ini saya paskan kamera dulu. Nah, ini udah pas. Oke, nah ini saya membuka frame-nya karena ini menggunakan sebuah kayak seperti kancingan. Kita buka aja. Oke, sudah terbuka. Nah, ini bagian frame atas, ini bagian frame bawah. Dan jangan lupa melepas fleksibel untuk lampunya ya. Nah, untuk lampu LCD backlight jangan lupa dilepas. Dia menggunakan solderan. Kalau yang ori ini presisi, teratas bawah ya, bawaan pabrik pasti presisi. Udah nyangkut. Nah, kita pisahkan dulu yang LCD pecah ini, yang ori. Nah, kita ganti dengan yang baru ini. Jangan lupa lepaskan fleksibelnya lagi. Lepas frame-nya. Nah, untuk frame-nya juga agak lain. Yang di sana agak tebel, yang ini agak tipis. Setelah dipegang, nah ini. Hati-hati membukanya, jangan pecah. Ya, sudah terbuka. Ini ada tampak kotor, saya bersihkan dahulu supaya tidak waktu pas posisi hidup nggak ada kotoran. Nah, sudah, kita coba pasang ya. Nah, di sini terjadi selah. Kanan kirinya pas, atas bawahnya kurang pas presisi. Di sini saya akan mengaitkannya ini menggunakan double tip 3M ini yang warna hitam, supaya waktu di pemasangan antara LCD dan backlightnya cahayanya pas. Sebenarnya mau saya pasang dua, cuman tempatnya nggak cukup, saya pasang satu aja.
20.3M agak sulit dibuka ya bagian ini. Nah, kita paskan, presiskan dahulu. Oh ya, untuk nomor serial number di fleksibelnya ini agak kurang kelihatan. Nah, sekarang saya coba tes. Pasang dulu, kita paskan. Karena soketnya patah, agak sulit memasangnya. Oke, sudah terpasang, kita coba on kan. Oh, maaf, salah, ini lampu backlightnya belum saya solder. Ini posisi mati ya, saya menyoldernya. Karena saya melepasnya agak sulit, jadi saya pasang langsung di sini. Ini posisi mesinnya mati. Oke, saya coba on kan. Nah, di sini bisa dilihat perbedaannya LCD tadi dengan yang sekarang. Terangnya agak lain. Nah, ini ada perintah karena mati hidupkan terlalu sering, ada perintah recovery dari sistemnya. Kita biarkan saja. Oke, sudah tak masuk menu. Nah, sudah masuk menu. Terlihat perbedaan dengan LCD tadi. Ini kontrasnya sudah full. Nah, bisa dilihat sebelum dan sesudah tadi kita pasang. Nah, sekarang saya coba merapihkan ini agar, karena sudah jadi LCD-nya, saya akan rapihkan ke siloskopnya. Video ini saya percepat supaya menghemat waktu. Oke, seperti inilah proses penggantian LCD-nya. Mungkin untuk proses perapihan nggak perlu saya terangkan juga ya, karena menurut saya tidak terlalu penting. Demikian video dari saya. Jika ada kesalah kata atau video salah edit, mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.